welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku dengan segmen kali ini Alur Pikir Bukan Sembarang Cerita. Jadi kali ini kita kembali bersama Alur Pikir episode 2. Jadi kemarin udah episode 1 yang dimana kita membahas tentang pencuri itu berada di asrama dan sebagainya. Kali ini kita bakalan membahas tentang anak yang berumur 9 tahun yang dimana dia udah mempengaruhi orang-orang dewasa untuk mengikuti kultus yang pastinya menyesatkan, dan dia juga melakukan pelecehan seksual. Dia juga melakukan penyiksaan terhadap anak-anak juga. Bagaimana seorang anak bisa melakukan hal tersebut? Oke, simak ceritanya. Jadi kasus kali ini bermula pada si Catherine. Nah, Catherine ini bertemu dengan seorang anak yang bernama Barbara Skarlova. Pada video ini kita bakalan memanggil namanya Barbara atau bahkan Skarlova. Jadi si Barbara Skarlova ini bertemu dengan si Catherine di universitas. Itu tidak jelas dia kuliah sama-sama atau karena itu sebagai tempat pertemuannya doang. Jadi si Barbara Skarlova ini mengaku bahwa dirinya itu dulu tinggal di tempat penampungan remaja, tapi dia selalu disiksa, dia selalu dipukulin, dia bahkan dilecehkan seksual, sehingga akhirnya dia memutuskan dirinya untuk kabur. Nah, akhirnya si Catherine merasa kasihan dong sama anak yang masih umur 9 tahun, tapi udah diperlakukan seperti itu. Akhirnya si Catherine memutuskan untuk membawa si Barbara Skarlova itu kembali ke rumahnya, yang dimana di rumahnya itu ada namanya Clara, yaitu saudaranya si Catherine. Nah, si Clara sendiri itu udah menikah dan memiliki 2 anak, tapi sayangnya hubungan si Clara itu kandas. Jadi si Clara itu berstatus sebagai single parent yang memiliki 2 anak. Dan akhirnya karena udah mendengar cerita si Catherine bahwa si Barbara Skarlova ini begini begitu, akhirnya si Clara sebagai seorang ibu kasihan dong ya. Dan si Clara memutuskan untuk mengadopsi si Barbara Skarlova. Tapi ketika udah diadopsi kan udah tinggal bersama, si Barbara Skarlova melihat perlakuan Clara sama si anak-anaknya Clara, dia merasa iri. Bagaimana bisa gitu. Jadi kayak dia iri, ya udah dia iri. Akhirnya dia memutuskan untuk mengajak si Catherine sama si Clara itu untuk mengikuti sebuah kultus yang pastinya menyesatkan. Yang dimana di kultus itu ada seorang dokter. Dokter itu berperan sebagai seorang ketua yang mengarahkan pengikutnya, tapi diarahkan itu hanya melalui message doang gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak tahu ini ketua kultus kita mukanya bagaimana, perempuan atau laki-laki, tempat tinggalnya di mana atau bagaimana, kita nggak tahu. Kita hanya mengetahui bahwa ya udah dia ngasih kita arahan melalui message, kita ikutin. Jadi ternyata di sebuah berita dikatakan bahwa ketuanya itu adalah si Barbara Skarlova sendiri, tapi katanya si Catherine sama si Clara itu tidak mengetahui hal tersebut. Oh iya, jadi sebelumnya kenapa sih si Catherine sama si Clara kayak mau aja gitu ngikutin kultus yang tidak jelas, bahkan itu bisa dianggap tersesat? Ternyata si Catherine sama si Clara itu memiliki penyakit skizofrenia, yang dimana dia itu agak kesulitan untuk membedakan ini nyata atau mimpi, atau dia juga sulit untuk merasakan, dia sulit untuk berpikir, dan masih banyak lagi, sehingga dia tuh kayak lebih mudah aja gitu untuk terpengaruh oleh si Barbara Skarlova itu. Nah, karena si Barbara Skarlova itu menipu sebagai ketua kultus itu tanpa diketahui orang-orang yang mengikutinya, dia berperan sebagai dokter atau ketua di situ. Dia karena iri sama anak-anaknya si Clara, dia mengarahkan si Clara untuk menyiksa anaknya sendiri. Tapi dia nggak bilang siksa anak lo, enggak gitu. Dia bilangnya gini, jadi kata si Barbara Skarlova lewat message itu, dia bilang bahwa anak-anaknya si Clara itu nggak bisa bergaul sama si Barbara Skarlova, sehingga kata si Barbara Skarlova dia itu perlu penyembuhan. Dia perlu penyembuhan atau pengobatan atau apapun itu yang membebaskan dirinya dari jin atau makhluk-makhluk jahat yang ada pada dirinya. Sehingga si Clara, gue setuju, anak gue harus dilakukan penyembuhan gitu. Si Catherine juga tentunya setuju. Dan dalam pesan itu mengarahkan bahwa untuk anak-anak tersebut diletakkan di bawah tanah, di ruangan bawah tanah. Kebetulan si Clara punya ruangan bawah tanah, dan dia di bawah tanah itu ada kandang yang terbuat dari besi, yang dimana anak-anaknya bakalan diletakkan di situ dalam keadaan telanjang, dan di situ nggak ada toilet atau apapun, yang dimana dia buang air di situ, tidur di situ dengan ukuran yang kecil banget.
Dia nggak dikasih makan, dia disiksa, dia dipukul, bahkan dia dilecehkan secara seksual sama ibunya, sama tantenya, sama si Barbara Skarlova. Ya Allah, bagaimana bisa gitu loh. Oke orang lain, tapi ibunya ada di situ, kenapa juga ikut-ikutan kan? Ya udah. Jadi akhirnya karena si Barbara Skarlova masih iri dan dia masih belum puas sama penyiksaan itu, dia mengarahkan si Catherine sama si Clara itu untuk memberi makan anak-anak tersebut sampai gemuk. Jadi ketika anak-anak tersebut udah nggak diberi makan selama lama banget gitu, dia nggak diberi makan, akhirnya dia dikasih makan dan dipaksa makan sampai gendut. Tahu nggak? Ketika dia udah gendut, ketika dagingnya udah berisi, dia dipaksa untuk memotong dagingnya sendiri, yang dimana dagingnya itu bakalan dimakan sama si Clara, sama si Catherine, sama si Barbara Skarlova. Wow, dimakan dagingnya guys. Kita aja kalau kena pisau itu sakitnya kayak ya Allah sakit banget sih gitu, apalagi tuh dagingnya dipotong dan dia masih anak kecil dan dagingnya dimakan sama ibunya sendiri, sama tantenya sendiri, sama Barbara Skarlova. Bagaimana bisa gitu loh. Akhirnya ketika mereka udah makan, si Barbara Skarlova, anak umur 9 tahun, dia masih belum puas. Dia juga menyuruh anak tersebut untuk memotong badannya sendiri, bagian dagingnya itu untuk dimakan sendiri. Dipaksa. Sebelumnya dia udah dipaksa untuk makan banyak, itu ada fotonya. Dan dia sekarang dipaksa untuk makan dagingnya sendiri. Akhirnya yang menjadi apa ya, kayak petunjuk gitu loh bahwa mereka ini melakukan kejahatan. Jadi si Barbara Skarlova ini kurang puas sama kejahatan itu. Dia juga kayak, gue ingin menyaksikan penyiksaan ini secara langsung gitu. Wow, betapa psikopatnya dirimu Barbara Skarlova. Jadi si Barbara Skarlova itu membeli sebuah kamera, yang dimana kamera itu biasa digunakan untuk mengawasi anak bayi yang baru lahir. Jadi si Barbara gunakan untuk melihat penyiksaan yang dialami anak-anak tersebut, anaknya si Clara, dan ibunya juga nonton penyiksaan itu. Ada sebuah berita mengatakan bahwa video tersebut nantinya bakalan dijual sama anak-anak orang kaya yang dia tuh pengen banget untuk menyaksikan penyiksaan yang dialami oleh anak-anak. Ya Allah, jahat banget ya. Tapi kebetulan tetangganya si Clara itu juga beli sebuah kamera karena dia baru melahirkan anak bayi. Jadi dia membeli sebuah kamera untuk mengawasi anak tersebut. Tapi yang anehnya malah kamera dia itu menangkap sinyal dari rumahnya si Clara, bukan rumah dia sendiri. Akhirnya tertangkap kamera itu adalah sebuah penyiksaan yang dialami oleh kedua anak. Itu ada fotonya, kalian bisa lihat. Jadi udah ketangkap gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk, kayaknya gue harus lapor polisi nih, ini kayaknya ada yang nggak benar gitu. Ini kan kayak pertama kali lihat, wow ini anak tetangga gue gitu kan gitu gak sih? Kalau kita ngelihat anak kita kan, wow ini kan ini gitu, kenapa kayak gini? Lapor polisi. Ya udah, lapor polisi. Dan ketika polisi datang, kamu tahu apa yang dilakukan Barbara Skarlova? Dia turun ke ruangan bawah tanah dan dia ikut telanjang dan dia pura-pura nangis, pura-pura disiksa kalau dia, dan dia mengaku bahwa si Catherine sama si Clara itu menyiksa dirinya sama dua anak Clara itu. Padahal sebelumnya dialah yang menjadi otak dari kegiatan tersebut. Ya Allah, bagaimana bisa? Jadi si Catherine sama si Clara akhirnya dibawa ke penjara, dan si anak tersebut, 3 anak tersebut, si Barbara Skarlova sama 2 anaknya Clara itu dibawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit, si Barbara Skarlova itu melarikan diri. Dia pergi ke Norwegia, yang dimana di situ dia mengaku sebagai Adam. Dia mengaku bahwa dirinya laki-laki, dia udah potong rambutnya dan badannya itu menjadi agak lebih gendut. Itu ada fotonya. Nah, dia di situ ketika Norwegia, dia juga melakukan hal yang sama sebelumnya, yang dimana dia mengaku bahwa dirinya itu disiksa ketika tinggal di penampungan remaja dan sebagainya, dan akhirnya dia diadopsi. Pas dia adopsi, dia disekolahkan. Ketika disekolahkan, gurunya tuh kayak curiga ada apa sih sama anak ini gitu. Kok anak ini kayaknya beda deh dengan anak-anak yang lain. Dia kayaknya nggak mau bersosialisasi sama anak lain. Bahkan kalau ada misalnya perlakuan
Misalnya kayak ada kasus-kasus gitu, entah anak jatuh atau bagaimana, dia tuh selalu ada gitu. Jadi kan kayak guru, gue curiga ini kenapa ada yang kayak gini gitu loh. Dan guru itu merasa bahwa ketika udah minta berkas dan sebagainya, si Barbara Skarlova itu malah nggak jelas dan bilang tidak ada. Akhirnya guru memutuskan untuk melaporkan dia ke pihak berwajib. Nah, pihak berwajib udah curiga, ini kayaknya Barbara Skarlova yang udah kita cari selama ini. Si Barbara Skarlova juga udah curiga kalau gurunya pasti melaporkan dirinya. Akhirnya dia udah berancang-ancang untuk kabur. Tapi sayangnya si Barbara Skarlova itu udah ditangkap duluan sebelum kabur. Karena si Barbara Skarlova itu udah diumumkan di seluruh dunia, di kepolisian internasional, mukanya, citranya dan sebagainya itu udah terkenal di mana-mana gitu. Andai kata misalnya kita ketemu si Barbara Skarlova di Indonesia, wow, ada Barbara Skarlova, kita laporin gitu kan. Jadi dia udah ketangkap dan dia saat ini hanya di penjara selama 5 tahun. Dan kamu tahu ketika dia mengajukan banding, dia bebas. Dan kita sekarang nggak tahu di mana Barbara Skarlova itu berada. Bisa aja dia lagi nonton video ini. Kalau kamu beneran nonton video ini, Barbara Skarlova bertobatlah. Tapi kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Bisa aja si Barbara Skarlova udah mati atau bagaimana, tidak ada yang tahu. Nah, ketika udah ditangkap kan orang-orang berpikir ya, bagaimana seorang anak bisa melakukan kejahatan yang begitu kompleks banget. Dia melakukan penyiksaan, dia juga melakukan pelecehan seksual, dan itu terhadap anak-anak loh. Dan dia masih anak-anak. Dan ternyata ketika dilakukan penelitian, ternyata dia itu bukanlah seorang anak-anak yang berumur 9 tahun, tetapi dia adalah seorang dewasa yang berumur 34 tahun, yang dimana dia mengalami hypopituitarism, yang dimana pertumbuhan badannya itu berhenti gitu. Jadi misalnya ketika umurnya 9 tahun, pertumbuhan badannya berhenti. Dia masih kayak anak 9 tahun sampai dia meninggal gitu. Tapi perkembangan otaknya dan sebagainya itu tetap ikut berkembang. Jadi otaknya itu udah otak dewasa, cuman badannya aja yang kayak anak kecil. Makanya kayak wow, ternyata dia bukan anak kecil. Mana sih ada anak kecil yang melakukan hal tersebut, kalau ada, ya Allah. Nah, sekianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga ini bisa menambah kewaspadaan kita untuk lebih berhati-hati. Kita harus mengetahui informasinya lebih dalam kalau ada anak atau sebagainya. Dan kita harus kayak kuatin iman kita gitu loh. Jangan sampai bisa mengikuti kultus yang tersesat sehingga kita bisa menyiksa anak sendiri. Dan yang perlu aku tekankan, kalau ada dari kalian yang merasa takut dari cerita ini, please jangan takut. Karena ketika kita merasa takut, malahan hal-hal itu akan menjadi lebih besar gitu loh. Lebih hebat dari yang bakalan kita perkirakan. Jadi takutlah hanya kepada Allah. Dan aku punya saran atau rekomendasi buat kalian. Karena ada beberapa isu yang mengatakan bahwa si Barbara Skarlova ini diangkat menjadi film, itu judulnya Orphan. Cuman alur ceritanya agak beda dikit-dikit gitu. Cuman recommended lah buat kalian untuk nonton. Dan sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran kalian ataupun pendapat kalian di bawah ini, yaitu di kolom komentar. Bye bye.